Puji Tuhan, shalom semuanya. Shalom. Kita bersyukur kita boleh ada lagi di hari kedua, bulan ke-12 tahun 2022. Artinya sisa kurang lebih 29 hari kita akan menyelesaikan tahun 2022 ini dengan segala baik. Masih ada sisa 29 hari dan itu tidak lama Bapak Ibu Saudaraku. Mari malam ini kita akan lihat bagaimana supaya kita tahu bahwa Allah itu menyertai kita. Bagaimana supaya kita menyadari kita ingat bahwa Tuhan itu selalu menyertai kita. Yang pertama mari sama-sama kita lihat di dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-20 sampai dengan ayatnya yang ke-22. Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-20 sampai ayatnya yang ke-22. Yang sudah baca bisa katakan amin. 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 Oke, mari kita baca sama-sama. Lalu bernasarlah Yakub, jika Allah menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku, dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah dari segala sesuatu dari segala sesuatu yang engkau berikan kepadaku akan selalu kupersembahkan 1/10 kepadamu. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi. Ini kisah di mana Ayub melarikan diri dari Esau dan akhirnya dia tinggal di rumah Laban. Waktu dia tinggal di rumah Laban, pamannya, dan akhirnya dia melewati hari-hari di sana sehingga sebagai ponakan dari pamannya Laban yang mempercayakan dia untuk bisa mengurus semua ternak-ternaknya, dia lalu mengerjakan semua itu dengan penuh sukacita. Tapi dalam perjalanan waktu dia ada di Betel dan dia sampai di sana, dalam perjalanan dia bermimpi bagaimana Tuhan datang kepada dia dan Tuhan menyatakan diri baginya. Dan akhirnya Tuhan di dalam mimpi yang Yakub mimpikan itu, Yakub bermimpi bahwa pada saat dia lari dari Esau, dia bermimpi bahwa Tuhan berdiri di samping dia dan Tuhan memperkenalkan diri. Waktu Tuhan memperkenalkan diri, Tuhan mengatakan bahwa berjanji bahwa Tuhan akan menyertai dia seperti Tuhan menyertai Abraham dan Ishak. Kalau kita baca di dalam Kejadian pasal 28 ayatnya yang ke-13, ayat 14 dan ayat 15. Dikatakan di sana, berdirilah Tuhan di sampingnya dan berfirman, ini waktu Ayub bermimpi. Ada sebuah tangga-tangga yang naik ke langit, lalu dia melihat bagaimana Tuhan berdiri di samping dia dan Tuhan mulai berfirman. Tuhan berkata buat Yakub, akulah Tuhan Allah Abraham, nenekmu, dan Allah Ishak, tanah tempat dan Allah Ishak. Tanah tempat engkau berbaring ini akan kuberikan kepadamu dan kepada keturunanmu. Keturunanmu akan menjadi seperti debu tanah banyaknya dan engkau akan mengembang ke sebelah timur, barat, utara, dan selatan. Dan olehmu serta keturunanmu semua kaum di muka bumi akan mendapat berkat. Sesungguhnya aku menyertai engkau dan aku akan melindungi engkau kemanapun engkau pergi dan aku akan membawa engkau kembali ke negeri ini. Sebab aku tidak akan meninggalkan engkau melainkan tetap melakukan apa yang kujanjikan kepadamu. Lalu Yakub terbangun, lalu dia takut dan dia mulai berpikir tempat ini sangat dahsyat. Lalu dia
berkata bahwa ini adalah pintu gerbang surga karena dia berjumpa dengan Tuhan di situ. Disitulah dia menamai tempat itu Betel, dan waktu dia menamai tempat itu Betel, dia bernasar buat Tuhan, kalau Tuhan menyertai, kalau Tuhan Allah, jika Allah akan menyertai dan akan melindungi aku di jalan yang kutempuh ini, memberikan kepadaku roti untuk dimakan dan pakaian untuk dipakai, sehingga aku selamat kembali ke rumah ayahku, maka Tuhan akan menjadi Allahku dan batu yang kudirikan sebagai tugu ini akan menjadi rumah Allah. Bapak Ibu Saudaraku yang Tuhan Yesus kasihi, di tengah-tengah pelarian Yakub dari Esau, karena perbuatan yang dilakukannya, yaitu mengambil hak kesulungan, dengan kesepakatan yang dia lakukan dengan ibunya, dia mendapatkan hak kesulungan itu, dia mendapatkan berkat dari Esau itu, membuat dari Ishak itu, membuat akhirnya Esau marah, dan akhirnya Yakub di dalam ketakutannya dia melarikan diri. Dalam perjalanan dia berangkat ke Berseba, pergi ke Haran untuk mau tinggal di rumah pamannya, di rumah Laban. Ternyata di tengah perjalanan dia bermimpi. Dia bermimpi dan di dalam mimpi itu, di dalam penglihatan itu dia melihat tempat di mana dia duduk itu ada malaikat turun naik dan Tuhan menyatakan diri kepada dia di situ. Lalu waktu Tuhan menyatakan diri kepada dia, Tuhan katakan bahwa memperkenalkan diri bahwa Tuhan ini adalah Allah Abraham neneknya, Allah Yakub bapaknya, Allah Ishak bapaknya, dan Tuhan mengatakan bahwa Tuhan akan memberkati dia, Tuhan akan menyertai dia, bahkan keturunannya akan dibuat banyak, bahkan lewat keturunannya semua kaum di muka bumi ini akan mendapat berkat. Waktu Tuhan menyampaikan janji-janji Tuhan itu, Yakub lalu buat satu perjanjian dengan Tuhan. Kalau benar-benar Tuhan menyertai saya, Tuhan melindungi saya, Tuhan membuat roti yang saya makan, baju yang saya pakai itu semua datangnya dari Tuhan, lalu membuat semua perjalanan saya selamat sampai saya pulang ke rumah Bapa saya, maka Tuhan yang tadi menampakkan diri itu benar-benar akan menjadi Allah saya. Dan saya akan mendirikan tugu ini menjadi rumah Tuhan, dan semua apapun yang saya punya, 1/10 saya akan berikan untuk Tuhan. Ada perjanjian antara Yakub dengan Tuhan di sana. Jadi Bapak Ibu Saudara yang Tuhan Yesus kasihi, bagaimana supaya kita tahu penyertaan Tuhan ada bagi kita? Yang pertama, di saat kita menerima firman Tuhan, di saat kita mendengarkan firman Tuhan, sebenarnya disitulah awal Tuhan menyampaikan buat kita bahwa setiap langkah kita ada dalam penyertaan Tuhan. Di saat kita menerima firman Tuhan, Yakub di saat bermimpi, lalu Tuhan memperkenalkan diri buat dia. Di saat itulah Tuhan menyatakan bahwa Tuhan itu menyertai dia. Tuhan melindungi dia. Banyak orang yang semalam saya katakan, banyak orang menjalani hari-hari, dia lupa bahwa Tuhan menyertai kehidupannya. Kalau sampai hari ini kita masih ada, kita masih baik-baik saja, di tengah-tengah persoalan yang begitu banyak, di tengah-tengah pergumulan yang begitu padat, di tengah-tengah kehidupan yang begitu sulit, tetapi kita masih bisa baik-baik saja, ini bukti bahwa Tuhan menyertai kita. Kalau kita masih diberikan kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan, untuk mendengarkan janji-janji Tuhan, ini bukti bahwa Tuhan masih menyertai kita. Dan penyertaannya selalu dikerjakannya bagi kita. Kalau di dalam firman Tuhan, di dalam Bilangan, maksudnya Ulangan pasal 28 tentang berkat. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan
kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Segala berkat ini akan datang kepadamu dan menjadi bagianmu jika engkau mendengarkan suara Tuhan Allahmu. Kalau kita lihat di dalam Ulangan pasal 28 ayat 1 sampai ayat 14 tentang janji berkat, itu berawal dari kita harus dengarkan baik-baik suara Tuhan Allah. Di mana suara Tuhan Allah itu? Di dalam firman Tuhan ini. Ini suara Allah. Makanya tadi di dalam Ulangan pasal 28 dikatakan, jika engkau sungguh-sungguh, dengan baik-baik sungguh-sungguh mendengarkan suara Tuhan Allahmu, maka segala berkat ini akan datang kepadamu. Jadi yang pertama kita harus dengarkan baik-baik. Jika engkau baik-baik mendengarkan suara Tuhan Allahmu dan melakukan dengan setia segala perintahnya yang kusampaikan kepadamu pada hari ini, maka Tuhan Allahmu akan mengangkat engkau di atas segala bangsa di bumi. Janji penyertaan Tuhan itu bisa kita dapatkan yang pertama di saat kita menerima firman Tuhan. Yakub di saat menerima firman Tuhan, di situ dia merespon, wow, tempat ini dahsyat. Tempat ini adalah pintu gerbang surga. Dia melihat bagaimana malaikat turun naik, dan Tuhan berdiri di depan dia dan Tuhan menyatakan janji penyertaan Tuhan di sana untuk dia. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, yang pertama kita bisa ketahui bahwa Tuhan itu menyertai kita adalah dengan kita menerima firman Tuhan. Kita terima, buka hati, terima firman, terima kebenaran. Lalu kita mau belajar melakukannya. Disitulah penyertaan Tuhan menyertai seluruh langkah kita. Yang kedua, kapan kita melakukan firman, kapan kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita? Yang kedua, di saat kita menjadi murid-murid Kristus. Tadi malam sudah saya singgung di dalam Matius pasal 28, ayatnya yang ke-19 dan ayatnya yang ke-20. Tuhan Yesus bilang untuk murid-murid, pergilah dan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Dan ketahuilah, aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Penyertaannya masih berlaku sampai hari ini. Apakah hari ini murid-murid masih ada? Murid-murid sudah tidak ada. Tapi kita yang mengerjakan tanggung jawab murid-murid itu, janji penyertaan Tuhan juga ada bagi kita. Jadi di saat kita belajar firman, di saat kita belajar menerima firman, di saat kita belajar melakukan firman, di situ Tuhan menyertai kita. Di situ Tuhan menolong kita. Di situ Tuhan melindungi kita. Yang penting terima firman dulu, lalu belajar firman itu, lalu praktekkan dalam seluruh kehidupan kita. Maka saya percaya Tuhan pasti membukakan jalan, Tuhan pasti menyatakan penyertaan-penyertaannya bagi kita sampai dengan hari ini. Yang keempat, kapan kita menyadari bahwa Tuhan menyertai kita? Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 3. Minta tolong satu orang baca. Kejadian 26 ayat 3. Kejadian pasal 26 ayat 3. Demikian firman Tuhan. Tinggallah di negeri ini sebagai orang asing, maka aku akan menyertai engkau dan memberkati engkau
Sebab kepadamu dan kepada keturunanmu akan kuberikan seluruh negeri ini, dan aku akan menepati sumpah yang telah kuikrarkan kepada Abraham ayahmu. Amin. Di dalam Kejadian pasal 26 ayat 3 ini tentang Ishak. Tuhan menyuruh Ishak untuk tinggal menjadi orang asing di negeri di mana Ishak sementara berada pada saat itu. Ini beberapa hari lalu sudah saya bukakan ya, beberapa minggu lalu ya. Ishak ada di negeri orang Filistin dan terjadi kelaparan. Ishak berencana untuk pergi ke Gerar, tetapi Tuhan menampakkan diri. Tuhan bilang jangan pergi ke Mesir, Tuhan bilang jangan pergi, tetap berdiam di sini. Karena Tuhan mau menyatakan penyertaan Tuhan. Di tengah-tengah kesulitan, di tengah-tengah kelaparan, Ishak akhirnya ambil keputusan sesuai dengan apa yang Tuhan perintahkan. Poin yang berikut ini bagaimana kita bisa melihat penyertaan Tuhan. Taat melakukan apa yang Tuhan mau. Waktu rasul-rasul diperhadapkan di hadapan Mahkamah Agama, mereka mengatakan, kami memilih untuk lebih taat kepada Tuhan daripada kepada manusia. Waktu murid-murid diperhadapkan, rasul-rasul diperhadapkan di depan persidangan, mereka langsung di depan persidangan Mahkamah Agama, mereka langsung menantang. Kami lebih memilih mana yang harus kami lakukan, taat kepada manusia atau taat kepada Allah. Jadi anak-anak Tuhan mau menikmati penyertaan Tuhan, mari belajar taat buat Tuhan. Belajar taat untuk Tuhan, belajar melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Saya ingat waktu anak-anak muda, ada beberapa anak muda waktu dia mengalami cinta mula-mula dengan Tuhan. Di dalam Tuhan, dia punya cinta mula-mula dalam Tuhan. Saking cintanya dia sama Tuhan. Ibu guru pesan balik les, dia lebih pilih terima pengajaran daripada balik les. Waktu dia terima pengajaran, dia bilang, sudah tidak apa-apa, biar nilai saya potong sudah tidak apa-apa, biar saya besok dimarahi di sekolah kena hukuman juga tidak apa-apa, tapi saya tidak akan melewatkan masa atau waktu di mana momen di mana saya akan menerima pengajaran hari ini. Waktu dia ambil keputusan itu untuk menerima pengajaran, apa yang terjadi? Gurunya langsung membatalkan. Saya lupa itu siapa yang bersaksi. Gurunya langsung membatalkan waktu les. Beberapa kali itu sering terjadi. Dalam seluruh kehidupan kita seringkali situasi, kondisi, keadaan membuat kita harus memilih. Seperti yang dialami oleh rasul-rasul di dalam Kisah Para Rasul pasal 4 ayat 1-22. Tetapi pada akhirnya rasul-rasul berkata, kalian putuskan mana yang benar di hadapan Allah. Taat kepada kamu atau taat kepada Allah. Kalau memilih taat kepada Tuhan, berarti kita memilih untuk menyerahkan diri sepenuhnya, menyerahkan segala keputusan hidup kita, mengikuti keputusan Tuhan. Di situ ada penyertaan Tuhan. Saudara, luar biasanya Tuhan kita itu bukan Allah yang pemaksa. Dia Allah yang panjang sabar, sehingga kalaupun kita belum mengerti, ya dia akan perlahan-lahan mengajari kita, menuntun kita, sampai kita mengerti dan memahami. Sampai kita mengerti dan memahami apa yang dia mau. Jadi, mari Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, bagaimana kita bisa mendapatkan penyertaan Tuhan? Ya, taat kepada Tuhan. Apa yang Tuhan suruh lakukan, lakukanlah. Apa yang Tuhan suruh kerjakan, kerjakanlah. Suka atau tidak suka, mari belajar taat buat Tuhan.
Suatu ketika Tuhan suruh saya bangun dan berdoa buat seorang bapak ini. Lalu saya bilang buat Tuhan, apa urusan saya dengan bapak itu? Mengapa saya harus mendoakan dia? Besoknya lagi Tuhan bilang bangun dan doakan bapak ini. Saya bilang, Tuhan, saya tidak ada urusan dengan bapaknya. Hari ketiga, Tuhan bangunkan saya dan saya terus teringat itu bapak. Saya tidak berdoa dan saya bilang, Tuhan, pertama saya punya alasan. Yang pertama, saya tidak mengenal bapak itu. Yang kedua, saya tidak tahu apa yang mau didoakan. Jadi akhirnya saya bawa beban-beban doa yang lain. Waktu saya ngomong pokok-pokok doa yang lain, Tuhan terus ingatkan satu bapak ini, wajahnya terus terbayang-bayang di wajah saya. Hari terakhir waktu saya menolak untuk mendoakan bapak itu, ternyata besoknya dia meninggal. Sesudah bapak itu meninggal, saya terdiam. Lalu 2 hari kemudian saya berjumpa dengan keluarga dari bapak itu. Lalu mereka ngomong, ada banyak masalah yang ternyata belum terselesaikan di sana. Semenjak saat itu saya minta ampun sama Tuhan. Saya minta ampun, berulang-ulang saya duduk minta ampun. Saya bilang waktu Tuhan Yesus datang nanti, pasti saya akan dituntut pertanggungjawaban. Kenapa saya suruh doakan buat itu, kamu tidak doakan. Semenjak saat itu sampai hari ini, kalau Tuhan suruh saya doakan orang, saya duduk di kaki Tuhan dan saya doakan. Saya tidak kenal dia Tuhan, tapi saya bawa dia di hadapan-Mu. Saya minta Engkau jamah dia. Buka pintu pertobatan baginya. Tarik tangannya Tuhan. Masuk dalam pintu pertobatan itu. Saya mulai belajar untuk mendoakan orang. Berawal dari beberapa kali saya tidak melakukan apa yang Tuhan suruh. Padahal penyertaan Tuhan mau dinyatakan kepada orang itu melalui kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudaraku belajar taat. Kita belajar taat. Supaya kita tahu bahwa benar-benar penyertaan Tuhan tidak terlambat sedikit pun. Selalu ada bagi kita. Di mana Tuhan menyertai kita? Di setiap langkah hidup kita. Tuhan menyertai kita. Di lembah-lembah kekelaman Tuhan menyertai kita. Di dalam Mazmur pasal 23 tentang Tuhan adalah gembalaku. Daud berkata di sana, Ia menuntun aku ke jalan yang benar oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab Engkau besertaku. Orang yang taat, orang yang terima firman, orang yang berpegang kepada firman, orang yang berpegang kepada janji-janji Tuhan, taat melakukan firman Tuhan, masuk dalam lembah kekelaman, dia tidak takut. Dia tidak takut. Bagi dia, lembah kekelaman itu adalah area dia bermain. Kenali ngomong aja gampang, kenali belum pernah masuk dalam lembah-lembah kekelaman. Tenang Bapak Ibu, masing-masing porsi kita lembah kekelamannya beda-beda. Kemarin waktu saya pulang dari Ambon, saya panggil saudara-saudara saya, kakak-kakak saya yang sementara ambil sekolah, mengikuti sekolah teologi. Duduk bersama-sama saya bilang buat mereka, ingat belajar firman Tuhan, belajar teologi bukan untuk membuat orang tidak bisa masuk surga. Karena fakta membuktikan, saya tidak menghakimi, tetapi ini nyata dan ini benar-benar terjadi. Fakta membuktikan
begitu banyak ahli-ahli Taurat menjadi penghalang-penghalang pintu surga. Matius pasal 23 juga dikatakan di sana. Mereka membawa orang tetapi mereka menutup pintu surga untuk orang bisa masuk ke dalamnya. Mari saudaraku belajar taat dalam melakukan firman. Karena di dalam melakukan firman, Bapak Ibu, kita memahami banyak hal yang tersembunyi. Yohanes pasal 8 di sana dikatakan, engkau adalah muridku kalau engkau mengetahui kebenaran dan kebenaran itu akan memerdekakan kamu. Jadi murid-murid Tuhan itu mengetahui kebenaran dan kebenaran itu yang akan membuat dia terus mengalami kemenangan. Karena kebenaran itu lah yang menyertai setiap langkah kehidupannya. Jadi mari Bapak Ibu Saudara berpegang kepada firman Tuhan. Supaya masuk dalam lembah kekelaman kita tidak takut. Bagaimana supaya kita selalu ingat bahwa Tuhan itu menyertai langkah kita. Kunci yang pertama, dasar yang pertama kita ingat bahwa Tuhan menyertai langkah kita adalah selalu percaya kepada Tuhan. Banyak orang mulai lupa bahwa Tuhan itu menyertai dia karena rasa percaya kepada Tuhan mulai berkurang, mulai menurun. Mulai berkurang, mulai menurun. Ketika dia bergumul 1 hari, 1 minggu, 1 bulan, 1 tahun. Loh kok saya sudah bergumul selama ini Tuhan belum jawab. Dan akibat dari Tuhan belum jawab yang dipikirkannya apa? Sepertinya Tuhan tidak menjawab saya lagi. Sepertinya akan begini-begini saja. Itu mulai hilang karena rasa percaya kepada Tuhan. Ini salah satu hal yang membuat kita lupa bahwa Tuhan menyertai kita. Sebenarnya saya rindu bagi tentang Yusuf, Maria, orang Majus. Kita lihat bagaimana penyertaan Tuhan bagi dalam langkah mereka. Sehingga mereka punya rasa percaya bahwa Tuhan tetap ada. Kalau Maria, ya puji Tuhan sudah banyak dibukakan oleh hamba-hamba Tuhan. Dia seorang yang suka simpan janji Tuhan. Segala sesuatu yang Tuhan sampaikan, dia simpan dalam hatinya. Sampai dia bilang, sesungguhnya aku ini hamba Tuhan. Jadilah menurut apa yang Tuhan mau. Saking percayanya dia buat Tuhan. Apapun yang Tuhan mau untuk dia lakukan, dia berserah. Mari belajar berikan rasa percayamu buat Tuhan. Supaya engkau selalu ingat bahwa dia tidak pernah meninggalkan. Di dalam penyertaan Tuhan yang tanpa batas itu, seringkali Tuhan tidak melakukan apa-apa. Waktu Tuhan tidak melakukan apa-apa bukan berarti Tuhan sudah tidak menyertai kita. Sebenarnya Tuhan lagi sama-sama dengan kita. Tapi Tuhan sementara menumbuhkan rasa percaya kita buat Tuhan. Tuhan lagi menumbuhkan rasa percaya kita buat Tuhan. Ingat waktu iblis tantang Tuhan. Karena Ayub, apakah dengan tidak mendapatkan masalah, tidak mendapatkan apapun, dia masih tetap percaya kepada engkau? Tuhan terima tantangan iblis itu dan Tuhan bilang buat Ayub, ambil semua harta bendanya, nyawanya tidak. Setelah harta bendanya habis, respon Ayub, Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan.
dia mengucap syukur dalam setiap keputusan yang Tuhan buat. Sesudah itu, iblis balik lagi, iblis tantang Tuhan lagi. Karena tubuhnya sehat. Coba kalau tubuhnya sakit-sakitan. Simpelnya seperti itu. Tuhan bilang, oke, tubuhnya dalam tanganmu, genggamanmu, tapi ingat nyawanya tidak. Iblis buat lagi bagaimana Ayub dalam penderitaan yang luar biasa. Sakit, bahkan sampai dia garuk tubuhnya dengan beling. Istrinya ngamuk sama dia. Masih percayakah engkau buat Tuhan? Jawaban Ayub, masa yang enak-enak saja mau disyukuri, mau diterima, yang tidak enak bagaimana? Dalam segala keadaan kita, proses kita, masalah kita, waktu Tuhan berdiam diri, semakin percayalah bahwa Tuhan pasti bertindak. Semalam tadi pagi saya dibangunkan sama Tuhan dan saya mulai duduk pujian penyembahan, lalu saya bersyafaat buat Tuhan. Waktu saya bersyafaat buat Tuhan, sebelum saya membawa pokok-pokok doa saya bilang, Tuhan, saya sepertinya pokok-pokok doa saya ini sudah paling lama deh dan belum dijawab-jawab kayaknya Tuhan. Tapi sudah tidak apa-apa Tuhan, pagi ini Tuhan suruh saya bersyafaat, ya saya bersyafaat. Saya bawa pokok-pokok doa saya dari jam 5 sampai jam 7. Sampai setengah 7 saya bawa pokok-pokok doa saya. Ternyata ada anak-anak Tuhan juga di tempat lain yang Tuhan lagi suruh bangun dan bangun mesbah dengan Tuhan. Selesai saya doakan semuanya, Tuhan taruh. Harus buat ini, harus buat ini, harus buat ini. Puji Tuhan, selesai saya doakan semuanya, saya rasa plong. Saya rasa plong. Lalu saya senyum-senyum, saya bilang buat Tuhan gini, Tuhan, sudah berapa bulan saya bergumul untuk yang bagian ini. Belum dijawab. Tidak apa-apa ya Tuhan. Kalau menurut Tuhan, ini pergumulan belum dijawab atau memang tidak akan terjawab, ya Tuhan hapus saja dari saya punya daftar doa ini, supaya saya tidak mendoakannya lagi. Tapi sesudah itu, saya pergi, mau mandi, tiba-tiba Tuhan taruh dalam hati saya begini. Tugasmu cuma membawa, bukan mengintervensi keputusan Tuhan. Tugasmu cuma membawa kepada Tuhan. Akhirnya saya senyum-senyum, saya bilang, Tuhan, terserah Tuhan saja mau jawab atau maupun tidak apa-apa. Saya yang penting saya cuma minta, saya cuma masukkan saja, saya cuma sampaikan, selanjutnya yang terbaik dari Tuhan yang harus keluar, yang harus saya terima. Yang keluar dari Tuhan adalah sesuatu yang terbaik yang harus saya terima. Jadi mari di dalam penyertaan Tuhan kadang kita harus masuk dalam lembah kekelaman supaya kita tahu bahwa Tuhan itu menyertai kita. Kita ingat selalu Tuhan menyertai kita. Saya selalu bilang buat anak-anak Tuhan di Mutiara Kasih Karunia kalau terima pengajaran atau di dalam setiap khotbah-khotbah saya selalu ingatkan. Kalau perjalananmu baik-baik saja, Tuhan mau menyertaimu di bagian mana? Bagian mana yang harus dilindungi? Kalau semuanya baik-baik saja, kadang-kadang kita memang harus masuk di dalam area yang tidak baik supaya kita tahu bahwa oh iya perisai Tuhan lagi terbuka dan melindungi saya. Buktinya dalam kesulitan-kesulitan ini saya masih baik-baik saja. Saya masih aman-aman saja. Justru di saat kita memperkatakan demikian, kita sementara menantang Tuhan melakukan sesuatu yang lebih besar dalam kehidupan kita. Puji Tuhan, kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 18 ayat 9 dan ayat 10. Minta tolong satu orang baca.
Kisah para 18 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Pada suatu malam berfirmanlah Tuhan Paulus di dalam suatu penglihatan, jangan takut, beritakan firman dan jangan diam. Sebab aku menyertai engkau dan tidak ada seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Sebab banyak Iya. Tuhan sampaikan untuk Paulus waktu Paulus ada di Korintus. Jangan takut, teruslah memberitakan firman dan jangan diam. Tuhan mau kita terus bergerak di dalam rencana-rencana Tuhan. Saya tadi sebelum mulai pengajaran, saya tanya sama Tuhan, Tuhan, apalagi yang harus saya kerjakan? Apalagi yang harus saya lakukan? Banyak hal di Mutiara Kasih Karunia. Tuhan sudah bagi porsinya. Banyak hal di Mutiara Kasih Karunia Tuhan sudah membagikan porsinya masing-masing. Selanjutnya tugas saya apa lagi Tuhan? Tuhan ingatkan jangan diam. Jangan takut. Terus bergerak, sampaikan firman di mana-mana. Sampaikan firman di mana-mana. Terus kerjakan pekerjaan pelayanan ini. Di saat kita mengerjakan pekerjaan pelayanan ini, kita akan nikmati penyertaan Tuhan tidak akan pernah habis dalam kehidupan kita. Jadi mari Bapak Ibu Saudara, jangan diam. Terus bergerak di dalam rancangan-rancangan Tuhan, di dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, ladang-ladang Tuhan. Mari kita garap ladang Tuhan sama-sama. Kalau tugasmu adalah pendoa syafaat, duduk di kaki Tuhan, doakan semuanya. Apa yang Tuhan taruh bagimu untuk doakan, doakan. Kalau engkau tidak punya beban doa, minta sama saya. Beban doa di Mutiara Kasih Karunia sangat banyak. Pendoa-pendoa di Mutiara Kasih Karunia kalau berdoa pasti paling minimal 1,5 jam. Itu kalau dia doa seperti kereta api, dia pasti doanya 1,5 jam. Tapi kalau dia doanya terperinci, saya rasa 2 jam juga tidak cukup. Karena beban-beban doa di Mutiara Kasih Karunia setiap minggu terupdate. Setiap minggu terupdate. Kadang beban-beban doanya sudah dijawab semua, saya pikir, Tuhan hari ini sudah bersyukur banyak sekali. Pas pindah ke bagian pergumulan, ternyata doa baru lagi naik banyak sekali. Luar biasa. Makanya Tuhan tidak mau kita diam. Karena kalau kita diam, kita tidak bergerak, kita tidak bisa menikmati penyertaan Tuhan. Tapi justru di saat kita bergerak dalam rancangan-rancangan Tuhan, dalam pekerjaan-pekerjaan Tuhan, di situ kita menikmati campur tangan Tuhan. Kapan Tuhan menyertai kita? Setiap saat, setiap detik, di saat kita melakukan pekerjaannya, di saat kita taat kepadanya, di saat kita setia kepadanya, di saat kita berseru kepadanya, penyertaannya sempurna atas kita. Kita lihat di dalam Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 21. Dan tangan Tuhan menyertai mereka dan sejumlah besar orang menjadi percaya dan berbalik kepada Tuhan. Ada hasil dari penyertaan Tuhan bagi kita.
Hasilnya apa? Jiwa-jiwa. Hasilnya jiwa-jiwa. Bapak Ibu Saudara, saya selalu tekankan di Mutiara Kasih Karunia, berapa banyak mujizat yang engkau alami, berapa banyak pelayanan yang engkau kerjakan, berapa banyak nubuatan yang engkau dapatkan. Nilainya itu terukur dari berapa banyak jiwa yang engkau bawa untuk Tuhan. Berapa banyak jiwa yang engkau taruh untuk kerajaan Allah, yang membuat kerajaan Allah akhirnya bersukacita dan bersorak-sorai, termasuk hidupmu. Karena firman Tuhan bilang, satu jiwa diselamatkan, seisi surga sorak-sorai. Ada satu jiwa yang bertobat, seisi surga bersukacita. Dimulai dari kehidupan kita. Setiap hari kalau kita mengalami pertobatan, setiap hari surga bersukacita. Surga bersorak-sorai. Dan itu harus berdampak untuk orang lain. Dan waktu orang lain bertobat lagi, orang lain menerima Tuhan Yesus lagi, karena melihat bagaimana Kristus ada di dalam kehidupan kita, surga juga bersukacita, surga juga bersorak-sorai. Karena yang akan dipertanggungjawabkan nanti di depan sana adalah setiap perbuatan kita yang berdampak. Tadi waktu saya pulang kantor, Tuhan bilang buat saya, fasilitas kerajaan surga bebas digunakan oleh siapapun yang ingin menggunakannya dengan memakai nama Tuhan Yesus. Saya terdiam waktu Tuhan sampaikan itu di atas motor. Saya sempat berpikir, Tuhan maksudnya apa ya? Dan Tuhan langsung berikan penjelasan. Kamu ingat, hamba Tuhan ini duduk di kaki Tuhan, dia berdoa untuk pergumulannya dijawab sama Tuhan, untuk bagian ini dijawab sama Tuhan. Tetapi itu bukan jaminan dia masuk surga. Dia memakai fasilitas kerajaan surga. Tetapi yang menjadi jaminan dia masuk surga adalah bagaimana dia mengalami pertobatan setiap hari dan bagaimana dia membawa banyak orang. Dia berdampak untuk banyak orang mengalami pertobatan juga setiap hari. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, Saudaraku, kita bersyukur atas segala kemurahan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kita. Mari setiap penyertaan Tuhan bagi kita, tujuannya cuma untuk bagaimana kerajaan Allah semakin diperluas. Kerajaan Allah harus terus diberitakan di mana-mana. Dan orang harus menerima Tuhan Yesus dan percaya buat Tuhan Yesus, bahwa dia benar-benar satu-satunya anak Allah yang hidup. Juru selamat bagi kita semua. Karena tujuan itulah Tuhan Yesus datang. Tanggal 1 Desember, tanggal 29 November, waktu saya bergumul untuk Tuhan tentang tema bulan Desember, Tuhan ingatkan saya. Di dalam Matius pasal 1 ayat 21. Tentang Tuhan Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan umatnya. Yang dicari itu umatnya. Umatnya ini yang mana? Yang mau percaya buat dia. Yang mau terima Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Jadi di tengah-tengah dunia ini umatnya itu banyak. Nah, bagaimana kita berjumpa dengan mereka? Ya tadi, jangan diam. Terus bergerak. Supaya kita bisa berjumpa dengan anak-anak Tuhan. Kita berjumpa dengan orang-orang yang Tuhan sudah pilih. Jadi mari siapkan hatimu yang menjadi dasar di firman Tuhan bagi Mutiara Kasih Karunia adalah Mika pasal 2 ayat 12 dan 13. Dengan sungguh-sungguh aku akan mengumpulkan engkau seluruhnya, hai Yakub. Dengan sungguh-sungguh, kata dengan sungguh-sungguh berarti Tuhan tidak main-main. Tuhan yang benar-benar mengerjakannya, turun tangan di dalamnya. Sehingga malam ini kita bisa berjumpa di sini, kita bisa selalu ada dalam saat teduh, dan kita akhirnya bisa terus belajar firman Tuhan. Karena Tuhan yang mengumpulkan. Apakah ini saja? Belum, masih ada lagi. Masih ada lagi.
Saya ingat dulu berawal dari di Namrole hanya dua orang ibu, naik jadi 4 orang ibu, 4 orang ibu naik sampai akhirnya sampai hari ini. Saya langsung diam dan saya bilang tadi, Tuhan luar biasa Tuhan. Jadi mari Bapak Ibu jangan diam, terus bergerak. Penyertaan Tuhan yang tanpa batas itu sementara terus dikerjakan untuk kita. Karena ingat, kita bukan di tempat yang baik-baik saja, kita ada di tengah-tengah serigala. Kita ada di mana? Di padang gurun. Mengapa kita harus ada di tengah-tengah serigala? Mengapa kita harus di padang gurun? Supaya kita menikmati penyertaan Tuhan yang tidak terbatas itu. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu bicara tentang penyertaan Tuhan yang tidak terbatas. Bicara tentang kuasa Tuhan terus dinyatakan. Supaya kuasa Tuhan terus dinyatakan, tetap percaya. Fondasi percayamu buat Tuhan harus benar-benar engkau jaga. Engkau bangun supaya kita terus menikmati penyertaan Tuhan kemana dan dimanapun kita berada. Ciri-ciri orang yang disertai Tuhan yang pertama, tadi malam sudah saya sampaikan, selalu berhasil dalam hidupnya. Yang kedua, selalu mengalami keberuntungan. Setiap jalannya, setiap langkahnya selalu mengalami keberuntungan. Jadi hari-hari hidupnya itu hanya yang dia nikmati hanyalah keberuntungan lepas keberuntungan. Bapak Ibu, saya sampai hari ini, sampai malam ini, saya hanya bisa bilang Tuhan itu sangat luar biasa dalam hidup saya. Karena sampai hari ini saya menikmati keberuntungan yang luar biasa. Sangat luar biasa. Tadi salah satu teman saya sore tadi dia sempat bilang buat saya begini, Nali ini pun nasib paling baik sekali, Nali punya nasib paling beruntung. Sudah berangkat, namanya masuk dalam pekerjaan, tapi progres kerjanya naik terus. Saya cari tahu ini siapa yang kerjakan, ternyata ada orang-orang yang mengerjakan pekerjaan Nali. Saya senyum-senyum sama dia, saya bilang, ya itu semua karena kemurahan Tuhan saja. Jadi mari orang-orang yang disertai sama Tuhan, dia akan terus mengalami keberhasilan, dia akan mengalami keberuntungan. Yang ketiga, dia tidak takut dengan segala situasi. Makanya Tuhan selalu ingatkan buat hamba-hambanya, jangan takut, aku menyertai engkau. Jangan takut, aku akan berikan engkau kemenangan. Jadi sudah tidak ada ketakutan lagi di dalam hidupnya. Kesulitan sebesar apapun dia sudah tidak takut lagi. Dia tahu cara mengatasi ketakutan, cara mengatasi ketakutan-ketakutan yang datang dalam kehidupannya. Dia tahu cara menghadapi kekhawatiran-kekhawatiran yang ada dalam kehidupannya. Tadi sore ada satu teman saya, dia bulak-balik di ruangan saya. Dia bulak-balik. Saya lihat dia dan saya bilang, kenapa tinggal bulak-balik terus? Ada pekerjaan yang belum diselesaikan? Dia senyum-senyum, dia bilang, tidak, saya taruh tas saya di sini. Dia pergi lagi, dia balik lagi, dia pergi lagi, dia balik lagi. Waktu saya lagi kerja langsung Tuhan bilang buat saya, dia butuh pertolonganmu. Saya pandang dia lalu saya bilang buat dia, kenapa? Butuh bantuan apa? Dia duduk diam. Lalu dia bilang buat saya kunci pintu dulu ya. Saya bilang, iya kunci pintu sudah, kenapa? Ada apa? Dia duduk lalu dia bilang buat saya, Nali, saya mengalami kesusahan yang luar biasa. Saya begini. Lalu saya senyum-senyum, saya pandang dia, saya senyum-senyum, saya bilang, saya juga lagi mengalami kesusahan, tapi puji Tuhan tidak luar biasa. Karena Tuhan Yesus saya lebih luar biasa daripada kesusahan saya. Saya bilang buat dia begitu, lalu dia diam. Lalu saya bilang buat dia, tapi tenang, dalam kesusahan pun tidak ada yang bisa membatasi. Kita tetap taat kepada Tuhan. Saya bantu dia, sesudah saya bantu dia bilang buat saya pergi dulu, anak saya lagi setengah mati di Ambon.
Saya pergi dulu, nanti saya balik lagi. Waktu dia pergi, saya duduk diam. Saya bilang buat Tuhan, benar Tuhan. Ada banyak kesusahan menghampiri manusia, semua orang pada akhir-akhir ini. Tetapi anak-anak Tuhan tahu, kesusahan itu tidak luar biasa. Yang luar biasa itu adalah penyertaan Tuhan. Jadi puji Tuhan Bapak Ibu, firman Tuhan malam ini saya cukupkan sampai di sini. 4 ciri tadi orang yang mengingat bahwa dia disertai Tuhan. Selalu berhasil, selalu beruntung, tidak takut dengan segala situasi. Dan yang keempat, selalu percaya kepada Tuhan. Sekalipun kekecewaan yang dia dapatkan, tidak melunturkan rasa percaya dia buat Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Tuhan Yesus menolong kita terus ada di dalam kebenaran dan ketetapan-ketetapan Tuhan. Amin.